Pemirsa, viral di media sosial anak berusia 3 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai di tubuhnya dipenuhi cacing. Sebelum meninggal, anak malang tersebut sempat dirawat di rumah sakit dalam kondisi memprihatinkan. Keadaan tidak sadar. Anak enggak sama sekali. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Masa observasi itu, kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Di balik gegap gempita perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu lalu, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Salah satunya menyediakan listrik bagi warga desa Derok Faturene, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat RT 4 RW 1 Dusun Lelowai, Desa Derok Faturene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini belum menikmati layanan aliran listrik. Meskipun jarak desa ini hanya 5 km dari batas Kora Atambua, Kabupaten Belu, yang tak lain kawasan yang sudah terjangkau jaringan listrik. Sehingga masyarakat setempat belum dapat merasakan manfaat pembangunan energi secara optimal. Saat senja mulai merambat turun dan gelap menyelimuti desa Derok Faturene, warga hanya bersandar pada cahaya bulan serta pelita seadanya untuk menerangi malam. Keadaan ini sudah diwarisi sejak masa leluhur mereka, namun hingga kini belum juga hadir perhatian nyata dari pemerintah desa maupun Kabupaten Belu. 16 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini sulit untuk melakukan aktivitas rumah di kala malam tiba. Anak-anak juga sangat merasa kesulitan saat belajar. Bagi anak-anak sekolah, keterbatasan penerangan menyulitkan mereka untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sebagian terpaksa menunda belajar hingga siang hari, ketika cahaya matahari masih cukup untuk menerangi ruangan. Aktivitas ibu rumah tangga juga terpengaruh. Mereka mengatur beberapa pekerjaan rumah tangga dengan kondisi cahaya seadanya. Tentu saja ruang gerak terbatas sehingga proses menjadi lebih lambat dan tidak nyaman. Warga berharap program Indonesia Terang dari terluar dapat menjangkau dusun mereka. Mengingat Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Sudah Indonesia belum merdeka tinggal di sini. Oh, sudah ya? Baik. Air tidak ada. Apa lagi? Jalan juga rusak. Kami selama listrik tidak ada, kami lapor pelita saja pakai. Sementara itu menurut Ketua RT setempat, warga sudah beberapa kali mengajukan permohonan penyambungan listrik kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Listrik kami sangat membutuhkan listrik. Soalnya anak belajar juga pakai pelita. Mau beraktivitas di dalam rumah juga gelap. Jadi penerangan juga hanya bermodalkan pelita saja dengan yang penerangan seadanya begitu, Mama. Iya. Oh. Terus
Ada berapa banyak kepala keluarga di sini, Mama? Ada 16 kepala keluarga. 16 kepala keluarga. Warga Dusun Lelawai masih menunggu realisasi penyambungan listrik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan RI RDTL. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong, iNews melaporkan. Pameran lowongan pekerjaan job fair kembali digelar oleh Pemprov Jakarta di Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka langsung acara tersebut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau job fair gelombang ketiga di International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job fair gelombang ketiga ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ada 37 perusahaan yang membuka 2.037 lowongan pekerjaan dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu besok. Job fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran, khususnya di wilayah Jakarta. Mencari kerja, mendapatkan pekerjaan lebih mudah, lebih gampang tanpa harus effort yang berlebihan, berdesak-desakan dan sebagainya. Acara Job Fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Diikuti oleh 458 perusahaan dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 job fair di DKI Jakarta dan 13 job fair diantaranya telah terlaksana. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui antusiasme para pencari kerja di Gor Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fakih. Selamat siang Amrina, bagaimana situasi para pencari kerja di sana dan berapa banyak lowongan pekerjaan yang disediakan? Iya, halo selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Ini kami langsung berada di tempat Jakarta International Velodrome yang merupakan venue dari Jakarta Job Fest 2025. Dan situasinya pada hari kedua pelaksanaan hari ini sudah ramai ataupun juga masih ramai oleh para pencari kerja. Wah, kita lihat terlebih dahulu situasinya. Ini kami berada di salah satu area di Jakarta International Velodrome yang memang ini terdapat beberapa perusahaan-perusahaan dan juga yang diramaikan oleh para pencari kerja. Ini secara total Sabrina dan juga pemirsa ada 37 perusahaan yang ikut serta dalam Jakarta Job Fest 2025 ini yang menyediakan kurang lebih adalah hampir 2.000 lowongan pekerjaan. Ini sangat banyak sekali dan memang antusias dari para pencari kerja ini cukup banyak, cukup luar biasa. Sedari pagi kami datang kemari sudah banyak yang datang, bahkan ketika venue belum dibuka pukul 9 tadi sudah banyak yang antri. Ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana ada pihak dari perusahaan, perwakilan perusahaan yang menjelaskan kepada para pencari kerja tahapan-tahapan apa saja, lalu juga kualifikasinya seperti apa, dan tentunya didengarkan secara seksama oleh pencari kerja tersebut. Nah, kalau misalnya kita berkeliling lagi, Sabrina dan juga pemirsa, ini kita bisa melihat juga bahwa hampir ataupun juga semua dari pencari kerja di sini memang tidak membawa syarat-syarat secara fisik. Mengapa demikian? Karena untuk di Jakarta Job Fest 2025 ini memang sekarang sudah diatur bahwa untuk melamar ini bisa melalui aplikasi Siap Kerja. Dan untuk acara ini memang berakhir hingga nanti pada pukul 4 sore. Tentunya bagi pemirsa ini bisa langsung datang saja secara gratis. Sementara demikian kembali ke Anda, Sabrina. Ya, terima kasih Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fakih telah melaporkan langsung dari Gor Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.